Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di mata pelajaran pemrograman web 1 bersama saya Agun Wiguna Eskom. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya dan topik yang akan kita bahas di pertemuan keempat yaitu mengenai elemen dasar HTML bagian ke-1. Jadi bagi kalian yang belum menonton atau mempelajari mengenai materi di pertemuan ketiga yaitu tentang pengantar HTML, silahkan ditonton terlebih dahulu atau dipelajari terlebih dahulu karena pada pertemuan kali ini sangat berkaitan sekali gitu dengan materi sebelumnya. Baik, jadi ada beberapa poin yang akan kita bahas di pertemuan kali ini, yaitu mengenai heading, ada format teks, paragraf, jenis paragraf, hyperlink, dan yang terakhir yaitu ada tugas individu yang harus kalian kerjakan ya. Jadi di sini sudah dikasih spoiler bahwa nanti di akhir itu akan ada tugas. Baik, jadi pembahasan pertama kita yaitu mengenai heading. Heading merupakan salah satu elemen atau tag di HTML yang mempunyai fungsi untuk menunjukkan bagian yang penting di halaman web. Nah, di elemen heading ini tuh ada 6 tingkatan yang berurutan dimulai dari H1, H2 sampai H6 yang bisa kalian gunakan untuk menambahkan ke struktur di halaman web. Nah, perbedaan mendasar di setiap elemen itu berdasarkan besar atau kecilnya saja. Contohnya nih, tag atau elemen H1 itu lebih besar gitu dibanding dengan elemen H2 dan seterusnya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat perbedaannya. Penggunaan masing-masing tiap heading juga sangat berbeda tergantung kita yang menggunakannya. Contohnya ada H1 yang merupakan heading 1 untuk penulisan judul utama di tiap dokumen. Contohnya kalau di laporan itu ada bab 1 pendahuluan. Nah, itu biasanya digunakan H1. Lalu ada H2 yang biasanya digunakan sebagai sub dari H1. Contohnya di laporan itu kalau H2 yaitu mengenai latar belakang 1.1 latar belakang. Nah, itu menggunakan H2. Kalau H3 itu digunakan sebagai sub dari H2. Untuk penggunaan H4 sampai H6 juga tergantung kita yang akan menggunakannya di halaman website sesuai keperluan. Ini adalah contoh penerapan heading 1 sampai ke 6 di HTML. Kalian bisa lihat di samping kiri itu ada kode HTML-nya ya. Nah, untuk menuliskannya di dalam elemen body ada H1 sampai H6 dan ini adalah tampilan kalau misalkan dieksekusi di browser. Ya, di sini teman-teman bisa lihat perbedaannya. Dari H1 sampai H6 itu dari ukuran besar kecilnya ya. Jadi paling gede itu heading 1 dan yang paling kecil yaitu heading ke-6. Selanjutnya ada format teks. Nah, jadi dalam penulisan HTML biasanya sering menggunakan format teks di dalamnya. Bisa dalam penulisan judul, isi, maupun konten-konten yang lainnya. Jadi ada beberapa format teks yang umumnya digunakan di dalam project website. Di antaranya ada pembuatan huruf tebal atau bold, pembuatan huruf miring atau italic, dan yang terakhir yaitu membuat huruf dengan menggunakan garis bawah atau underline. Banyak banget format teks yang bisa kalian gunakan ya. Jadi di sini kalian bisa lihat tabelnya. Ada tag B untuk penulisan teks bold, ada I untuk miring. Kalau garis bawah menggunakan tag U dan yang lainnya ke bawah teman-teman bisa dicoba dan dibaca aja gitu. Nah, di sini adalah contoh penerapan format teks di tabel sebelumnya. Jadi di samping kiri juga sama ada kodenya dan di kanan yaitu tampilan di browsernya. Nah, kalau misalkan mau pakai teks tebal, teman-teman bisa pakai elemen B ya. Jadi elemen B nanti tampilan di browsernya tuh kayak gini. Kalau mau miring tinggal pakai tag I ya, jadi atau italic. Jadi di sini nantinya juga ikut miring. Lalu
ke bawahnya juga sama ya, sampai paling bawah yaitu ada mark ya. Jadi teman-teman bisa melihat ini adalah hasil ketika sudah dieksekusi. Selanjutnya ada paragraf. Nah, jadi untuk memahami pembuatan paragraf di HTML, diharapkan kalian itu sudah memahami mengenai apa itu tag, elemen, atribut yang sudah kita pelajari di pertemuan ketiga. Jadi kalau kalian yang belum baca atau belum tahu mengenai tag, elemen, atribut, silahkan dibaca dulu supaya di sini tuh lebih paham. Nah, paragraf di sini merupakan suatu tag untuk membuat penulisan dalam bentuk paragraf. Nah, jadi di paragraf itu ada 3 tag atau atribut yang bisa kalian kombinasikan secara langsung dengan tag paragraf. Nah, jadi atributnya itu ada rata kiri, rata tengah, kanan, lalu kiri kanan ya. Jadi atributnya itu ada ligand dengan nilai left, kalau misalkan rata kiri, kalau kanan right, kalau tengah center, dan kalau mau rata kiri kanan kalian bisa menggunakan atribut justify. Oke, jadi ini adalah contohnya penulisan paragraf ya dalam bentuk kode. Nah, di sini di dalam kode HTML kalian bisa menggunakan elemen P ya, dan diakhiri dengan tutup P, dan di dalamnya merupakan konten paragrafnya. Kalau mau dieksekusi nanti tampilannya seperti ini. Ya, jadi yang pertama kayak gini, yang kedua kayak gini. Nah, di contohnya kita bisa melihat penulisan paragraf dan paragraf kedua itu dipisahkan. Jadi kalau misalkan ada 2 atau 3 paragraf itu dipisahkan. Untuk memisahkannya antara satu paragraf dengan yang lainnya dengan menggunakan elemen P. Ada 4 jenis paragraf yang bisa kalian gunakan, yaitu ada rata kiri, tengah, kanan, dan kiri kanan ya, atau justify. Nah, di sini kalian bisa lihat di bagian kode HTML-nya. Yang pertama ada P dengan atribut rata kiri ya, yaitu left, yang ke-1, yang kedua rata kanan, yang ketiga rata tengah, dan yang keempat yaitu rata kiri kanan. Nah, kalau misalkan dieksekusi nanti tampilannya kayak gini. Yang pertama rata kiri ya, yang kedua rata kanan, betul. Yang ketiga rata tengah, jadi ada di tengah. Kalau yang 4 rata kiri kanan. Oke, selanjutnya ada hyperlink. Nah, biasanya ini tuh dikenal dengan link yang bisa menghubungkan antara satu dokumen atau salah satu halaman website dengan halaman lainnya di HTML. Tujuannya itu untuk membuat sebuah teks maupun gambar, ketika diklik itu akan dialihkan ke halaman tertentu yang biasanya ditetapkan dalam penulisan hyperlink tersebut. Contohnya ketika teman-teman mengunjungi salah satu website dan mengklik salah satu tombol gambar maupun yang lainnya, lalu langsung diarahkan ke halaman tertentu, itu menggunakan elemen hyperlink. Nah, jadi untuk penulisan hyperlink itu dengan menggunakan tag A, lalu diikuti dengan tutup tag A. Jadi tag A ini selalu diikuti oleh atribut href. Nah, di mana di dalam href itu atau hypertext reference, inilah yang akan diisikan alamat yang dituju ketika gambar maupun teks itu diklik. Nah, untuk penulisannya teman-teman bisa mengikuti tulisan di bawah ya, atau kode yang di bawah. Nah, contohnya ini ada href, lalu targetnya atau link tujuannya itu merupakan website SMA Informatika Ciamis. Lalu isinya itu yaitu klik di sini. Jadi di dalam tag A itu isinya klik di sini. Kalau misalkan dieksekusi di browser, nanti akan muncul tulisan klik di sini saja. Kalau misalkan diklik, maka halaman akan dialihkan ke website SMA Informatika Ciamis. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang kita tetapkan di atribut href. Kalau misalkan dialihkan ke halaman Google, ya di sininya tinggal ditulis aja website Google kayak gitu. Oke, jadi tadi merupakan bahasan singkat mengenai elemen dasar HTML bagian ke-1. Di sini ada tugas yang perlu teman-teman kerjakan ya. Jadi yang pertama,
Buatlah sebuah berkas HTML dengan menerapkan salah satu elemen dasar HTML di teori yang sebelumnya dijelaskan. Jadi sebelumnya tadi kita belajar mengenai heading, lalu kita belajar mengenai paragraf, lalu hyperlink, dan format teks. Nah, jadi kalian pilih saja salah satu lalu dibuat di berkas HTML. Setelah itu pengumpulan melalui Classroom ya. Jadi setelah di screenshot silahkan upload di Classroom. Untuk pengerjaannya sampai hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021. Oke, di sini saya akan mencontohkan salah satu tugas yang bisa teman-teman kerjakan. Nah, jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar membuat berkas HTML, jadi silahkan teman-teman praktekkan untuk mengerjakan tugas ini. Oke, jadi di sini saya akan memilih salah satu elemen dasar yang akan saya kerjakan. Oke, jadi di sini saya akan mempraktekkan di bagian heading ya. Baik, jadi silahkan dibuka teks editornya. Kalau misalkan sudah di-download ya, kalau misalkan yang pakai komputer, kita pakai Visual Studio Code. Kalau yang pakai smartphone bisa pakai aplikasi Acode atau aplikasi yang lainnya juga boleh, asalkan bisa menjalankan berkas HTML. Untuk membuka aplikasi Visual Studio Code, silahkan di search aja di bagian kiri bawah ya. Lalu ketikkan Visual Studio Code. Nah, yang ini ya. Di sini saya pilih New Windows aja. Baik, jadi kalau sudah tampil seperti ini, kita open folder saja. Dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat folder ya, namanya tuh web 1. Lalu pilih select. Baik, jadi ini adalah script yang sebelumnya kita buat di pertemuan ketiga. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengerjakan tugas individu di pertemuan keempat kali ini. Baik, jadi yang pertama, silahkan buat file baru ya. Buat file baru, namanya bebas mau apa aja. Nah, untuk membuat file baru, kalau teman-teman masih ingat, silahkan diklik nih di bagian sini ya, new file. Nah, setelah itu nanti akan muncul kursor kayak gini, lalu diketik aja namanya bebas. Di sini saya kasih nama tugas 1 ya. Lalu diikuti dengan ekstensi HTML yaitu .html. Yang pertama kita buat dulu template HTML-nya ya, silahkan diklik aja HTML. Pilih HTML5 ya. Jadi nanti hasilnya kayak gini. Untuk dokumennya kita ganti jadi tugas 1. Oke, jadi di sini saya akan menerapkan bagian ini ya. Jadi saya akan mengerjakan bagian ini untuk di tugas. Di sini saya akan buat dulu identitas ya, supaya nggak kelihatan plagiasi. Kasih nama. Nah, di sini sebenarnya saya sudah menerapkan elemen paragraf yaitu elemen P ya. Nah, di sini saya kasih nama lalu ditambah tag BR atau break untuk membuat baris baru. Nah, setelah itu saya akan mempraktekkan di bagian headingnya. Tinggal klik saja ya H1. Kalau mau cepat bisa di copy ya. Nah, kalau mau mengubah satu ini jadi 2, silahkan bisa mengikuti cara saya ya. Kalau saya biasanya tuh gini, jadi diklik dulu lalu tahan Alt ya, setelah itu diklik Alt. Nah, jadi klik ke sini. Nah, sehingga nanti akan muncul 3 kursor. Kalau misalkan saya hapus, nanti akan hapus semuanya. Lalu kalau diklik 2,
Nah, jadi seperti ini ya. Jadi mengetiknya bisa lebih cepat, gak harus satu-satu. Oke, berikutnya silahkan diganti ya sampai H6. Baik, jadi di sini saya sudah selesai ya menuliskan kode heading ke 1 sampai ke 6. Teman-teman bisa mengikuti tampilan ini, script ini ya, untuk mengerjakan tugasnya. Kalau di Android juga sama, tinggal ketik aja seperti ini. Kalau sudah silahkan di save. Oke, kalau sudah di save silahkan dibuka ya filenya. Jadi silahkan masuk dulu ke foldernya. Nah, di sini ada file baru ya, tugas 1. Silahkan diklik saja. Nah, jadi nanti hasilnya tuh kayak gini ya. Baik, jadi ini adalah script yang sebelumnya saya buat. Ini adalah kodenya gitu. Untuk mengumpulkannya, kalian tinggal di screenshot saja keseluruhan ini. Mau tampilannya saja silahkan, mau kodenya silahkan, mau dua-duanya juga itu lebih bagus ya. Nah, kalau mau men-screenshot di komputer, teman-teman bisa membuka salah satu aplikasi namanya tuh Sniffing Tool. Nah, untuk membukanya silahkan di search aja nih di bagian sini. Klik aja Sniffing Tool. Nah, aplikasinya tuh ini. Tapi kalau mau cepat juga teman-teman bisa pakai cara lain ya, yaitu dengan menggunakan tombol print screen. Nah, tapi kalau saya biasanya tuh pakai ini. Lalu tinggal diklik saja. Nah, setelah itu nanti akan tampil kayak gini, lalu pilih new snip ya. Nah, kalau sudah tinggal di drag aja kayak gini bagiannya. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya. Kalau sudah silahkan di save, nanti akan jadi gambar. Nah, gambar itu yang akan kalian kumpulkan di Classroom. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini cukup sekian saja ya. Apabila ada yang teman-teman belum pahami, jangan ragu untuk bertanya. Oke, terima kasih, stay safe dan tetap patuhi protokol kesehatan, tetap semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.